Perkenalkan, saya Kailan Muhammad Firdaus, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu proyeksi peta. Nah, untuk mempelajari bentuk bumi, itu akan lebih mudah jika menggunakan peta. Nah, untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan peta itu, dibutuhkan kemampuan dalam memprediksi peta. Nah, jadi apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta itu merupakan suatu prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran di bumi itu bisa digambarkan pada bidang datar. Nah, contohnya seperti ini, dari asalnya bulat ke bidang datar seperti kerucut dan semacamnya. Seperti yang kita tahu kan bahwasanya permukaan bumi itu kan nggak rata. Nah, hal ini membuat perhitungan langsung dari hasil pengukuran menjadi sangat sulit. Nah, oleh karena itu, para ilmuwan itu menggunakan pendekatan matematis dengan model bumi berupa elipsoid yang kemarin aku jelaskan, yang memiliki ukuran tertentu. Nah, secara matematis memang proyeksi peta ini itu dilakukan dari permukaan elipsoid putar ke permukaan bidang datar. Secara fungsi utamanya adalah untuk memetakan permukaan bumi dengan cakupan yang lebih luas, misalnya 30 kali kilometer kali 30 kilometer. Nah, karena permukaan bumi itu nggak bisa diasumsikan gitu sebagai bidang datar, nah maka dengan proyeksi peta, distorsi yang terjadi bisa direduksi. Nah, nantinya peta yang dihasilkan minimal memiliki satu syarat geometrik agar dianggap ideal. Nah, jenis-jenisnya seperti apa? Jenis-jenis proyeksi peta itu terbagi berdasarkan bidang proyeksi, berdasarkan posisi sumbu simetri, berdasarkan ketentuan geometrik, dan juga berdasarkan kedudukan bidang. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Nah, yang pertama itu berdasarkan bidang proyeksi. Ada proyeksi azimutal yang menggunakan garis yang melewati pusat bumi dan tegak lurus pada bidang proyeksi. Lalu ada proyeksi kerucut atau konik menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut dengan sumbu simetri yang melalui pusat bumi. Nah, lalu ada proyeksi silinder atau silindrikal. Nah, bidang ini tuh berbentuk silinder dengan sumbu simetri silinder yang melalui sumbu bumi. Lalu berdasarkan posisi sumbu simetrinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu proyeksi normal, yang dimana sumbu simetri bidang proyeksi berhimpit dengan sumbu bumi. Lalu ada proyeksi miring atau oblik. Sumbu simetri bidang proyeksinya itu membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Lalu ada proyeksi transversal atau ekuatorial. Sumbu simetri itu bidang proyeksinya tegak lurus dengan sumbu bumi. Lalu, kalau berdasarkan ketentuan geometriknya itu ada proyeksi konform, yaitu besar sudut atau arah pada peta sama dengan eh, sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi. Nah, bentuk pada peta itu ditetapkan sesuai bentuk aslinya dengan memperhatikan skala. Lalu ada proyeksi equidistance. Jarak antara titik pada peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Tentu dengan memperhatikan skala juga. Lalu ada proyeksi ekuivalen, yaitu luas permukaan pada peta sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Juga dengan memperhatikan skala. Jadi berdasarkan ketentuan geometrik itu sangat memperhatikan skala. Nah, yang terakhir itu berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang pertama ada proyeksi singgung atau tangan. Bidang proyeksi yang bersinggungan dengan permukaan bumi. Dan juga ada proyeksi memotong yaitu secant, yaitu bidang proyeksinya itu memotong permukaan bumi. Nah, jadi kita bisa tahu gitu jenis-jenis proyeksi petanya itu ada apa aja. Mungkin sekian cukup penjelasan dari saya mengenai proyeksi peta. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.